Halo teman-teman, selamat datang kembali di Seonggok Bidak Catur. Apa kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas permainan catur antara Viswanathan Anand melawan Magnus Carlsen. Permainan ini terjadi pada tahun 2007. Beberapa waktu yang lalu saya pernah membahas partai catur dari kedua pecatur ini. Tetapi ketika itu di tahun 2014 yang menang adalah Magnus Carlsen. Sehingga biar adil, kita membahas kekalahan Magnus Carlsen oleh Viswanathan Anand. Sebelum kita memulai, saya sepilkan dulu mengapa saya membahas partai ini. Alasan yang utama adalah agar adil. Lalu selanjutnya, bahwa di partai ini terjadi strategi yang sangat elok teman-teman. Viswanathan Anand dengan singkat dan padat mengalahkan Magnus Carlsen, dan Magnus Carlsen tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu seperti apa partainya? Mari kita mulai. Viswanathan Anand memulai dengan pion E4, dibalas Magnus Carlsen pion E5. Kuda berkembang ke F3, lalu kuda hitam C6. Pembukaan Itali dilakukan oleh Viswanathan Anand dengan membawa gajahnya pergi ke C4. Lalu kuda hitam F6 mengancam pion di E4. Langkah yang umum adalah pion D melindungi pion E4 dengan pergi ke D3. Tetapi Viswanathan Anand tidak melakukan itu. Ia membawa pion ke D4. Sehingga langsung saja pion hitam pukul pion putih, dan jika kuda Viswanathan Anand membalas memukul pion hitam di D4, maka kuda hitam akan memukul pion di E4. Untuk itu Viswanathan Anand memilih rokade pendek, lalu hitam membawa gajah gelapnya melindungi pion di D4 dengan pergi ke C5. Pion putih E maju selangkah mengancam kuda di F6, dan Magnus Carlsen tidak lantas menyelamatkan kudanya. Ia memilih mengancam balik gajah terang putih. Langsung saja oleh Viswanathan Anand memukul kuda di F6, dan gajah terang Viswanathan Anand terpukul juga oleh pion hitam. Viswanathan Anand melanjutkan dengan bermain tempo. Ia membawa bentengnya ke E1 sekak, lalu raja hitam pindah ke F8. Langkah spektakuler dimainkan oleh Viswanathan Anand. Apakah itu? Ya, benar sekali. Gajah gelap pergi ke G5, sehingga mengharuskan hitam memukul pion di F6. Karena jika pion itu tidak dipukul, maka pion akan memukul pion hitam di G7, sekak, dan gajah mengancam menteri hitam. Oleh sebab itu, hitam langsung memukul pion di F6, lalu gajah gelap H6, sekak, dan satu-satunya langkah untuk raja hitam adalah pergi ke G8. Lanjut, Viswanathan Anand membawa kudanya berkembang ke C3. Dan tahukah kalian, jika pion hitam D memukul kuda, maka menteri putih akan langsung memukul menteri hitam sekak. Mau gak mau kuda hitam harus memukul balik menteri putih. Diteruskan benteng E1 pergi ke E8 sekak. Gajah hitam harus menutup, dan benteng memukul gajah hitam di F8 adalah skakmat. Oleh sebab itu, hitam tidak berani memukul kuda di C3. Ia melangkahkan gajahnya dengan mengunci kuda di F3 dengan pergi di G4. Lanjut, kuda Viswanathan Anand kini pergi ke E4 mengancam gajah gelap hitam sekaligus mengancam pion di F6. Magnus Carlsen membiarkan kedua ancaman tersebut dengan ia membawa kudanya pergi ke E5. Kuda ini menekan
kuda putih di F3 2 kali bersama gajah. Kita sampai di langkah yang bombastis, spektakuler, dan fantastis yang dilakukan oleh Viswanathan Anand. Saya ingin kalian mencobanya dengan waktu yang tentunya tidak terbatas. Silahkan pause video ini dan berpikir keras. Baiklah teman-teman, selamat buat kalian yang berhasil menjawabnya. Jawabannya adalah kuda F3 memukul kuda di E5, mengorbankan kuda sekaligus mengorbankan menterinya. Posisi Magnus Carlsen saat ini serba salah ya teman-teman, bagai memakan buah si malakama. Jika pion hitam memukul kuda di E5, maka menteri putih akan memukul gajah di G4 skak. Dan ini adalah skakmat teman-teman. Untuk itu langkah paksa dilakukan oleh Magnus Carlsen, yaitu gajah terang memukul menteri di D1. Lalu tahukah kalian apa yang dilakukan oleh Viswanathan Anand? Viswanathan Anand ini membawa kudanya dengan pergi ke D7 teman-teman. Dan sadarkah kalian bahwa kuda ini adalah pengorbanan? Namun jika menteri mengambil pengorbanan ini, maka kuda E akan memukul pion di F6, dan ini adalah skakmat. Karena posisi menteri hitam saat ini adalah untuk melindungi pion di F6. Namun jika kuda ini dibiarkan, dua kuda putih ini sama-sama mengancam pion di F6. Padahal yang menjaga hanya menterinya. Oleh karena itu, ia membawa gajah gelapnya pergi ke E7 membantu penjagaan atas pion F6. Namun ternyata strategi dari Viswanathan Anand ini tidaklah sebatas itu teman-teman. Ia memulai dengan memukul pion F6 dengan kuda E-nya, sehingga satu-satunya jalan buat hitam adalah memukul kuda dengan menggunakan gajahnya. Lalu setelah itu benteng putih E1 meluncur ke E8 skak. Lagi-lagi ini adalah langkah paksa buat Magnus Carlsen. Magnus Carlsen memukul benteng dengan menterinya. Dan langkah pamungkas dari Viswanathan Anand adalah kuda F6 skak mat. Wow, kalkulasi dari Viswanathan Anand ini sungguh di luar dugaan teman-teman. Ia mampu mengkombinasikan perwira minor yang ia punya secara maksimal. Pola skakmat ini mengingatkan saya kepada legenda catur Mikhail Tal. Ya mungkin Viswanathan Anand sedikit terpengaruh olehnya, tetapi ya sudahlah. Selamat buat Viswanathan Anand. Dan mungkin ini adalah kekalahan terburuk dari Magnus Carlsen. Namun Magnus Carlsen setidaknya sudah membalas dendam ini di tahun 2014, sehingga 1 lawan 1. Oke lah teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika berkenan, silahkan like video ini, subscribe channel ini, sebarkan video dan channel ini kepada teman-teman kalian. Jika tidak berkenan, jangan sungkan untuk meninggalkan jejak di kolom komentar dengan kritik, saran, dan masukannya. Atau dislike juga nggak masalah, asal jangan dilaporkan. Seperti biasa, terakhir dari saya, terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.